Amarta adalah sebuah perusahaan fintech pembiayaan yang fokus pada pembiayaan produktif. Terima kasih Mas Arya atas waktunya bisa kita ngobrol-ngobrol pada kesempatan ini. Terima kasih Mas Yura sudah hadir di Amarta. Ya, tadi sempat keliling-keliling Mas. Ya. Bagaimana kemudian Amarta ini sebagai sebuah perusahaan fintech pembiayaan, tapi ternyata sangat berlandaskan kepada prinsip-prinsip ESG, khususnya sustainability dari kantornya ini. Dan itu juga yang mungkin menjadi salah satu topik utama obrolan kita dalam wawancara khusus ini, Mas Arya. Oke. Mungkin langsung saja ya Mas Arya ya. Ya, pertama mungkin yang ingin saya tanyakan adalah bulan Januari lalu Amarta ikut ambil bagian dalam program Sabuk Hijau Nusantara, sebuah program yang diinisiasi oleh Kata Data bersama dua mitranya, yaitu penanaman ribuan pohon di kawasan ibu kota negara Nusantara. Nah, mungkin boleh diceritakan dulu nih Mas Arya, itu apa sih yang melatar belakangi Amarta ikut dalam program ini, dan goals atau tujuan itu apa sih Mas lewat program ini? Ya, jadi sustainability itu merupakan bagian yang terintegrasikan ke dalam bisnisnya Amarta. Jadi bagi kami sustainability itu bukan pemisahan antara bagaimana kita generate profits, kemudian bagaimana kita bisa give back termasuk ke environment gitu ya. Tetapi konsepnya di Amarta adalah bagaimana kita bisa berbisnis sekaligus bisa menjaga keseimbangan dengan masyarakat dan juga dengan alam. Nah, kalau kita melihat semestanya atau universe dari sustainability, itu kita harus track back ke sejarahnya gitu ya, bahwa 11.000 tahun yang lalu itu ada satu zaman namanya Holocene. Nah, zaman Holocene itu manusia belum terlalu banyak, mungkin baru sekitar 1 miliar gitu ya. Nah, pada saat itulah kondisi ideal bumi itu terjadi, di mana alam itu bisa menyeimbangkan dirinya sendiri, memulihkan dirinya sendiri dari kerusakan, dan manusia belum terlalu banyak dan belum terlalu serakah seperti saat ini. Kemudian ketika industrialisasi mulai berlangsung tahun 1800-an, inilah kita memulai masa namanya Anthropocene, di mana manusia memiliki peran yang sangat besar terhadap keseimbangan alam, dan alam sudah tidak bisa lagi menyembuhkan dirinya sendiri. Oleh karena itu diperlukan intervensi-intervensi, yang mana intervensi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab daripada aktivis lingkungan ataupun pemerintah, tapi juga kami sebagai private sector, tentunya sebagai pelaku atau sebagai penghuni bumi. Jadi kewajiban untuk bisa menjaga alam, kemudian membantu lingkungan agar bisa pulih kembali, kemudian sekaligus bisa mendorong kesejahteraan, itu merupakan satu gotong royong yang harus dilakukan oleh semua pihak. Dan disitulah Amarta memandang perlu bahwa kalaupun kita menjalankan bisnis, harus dilakukan juga seiring dengan upaya kita melestarikan alam. Dan salah satunya ketika ada inisiatif Sabuk Hijau Nusantara, itu sesuai dengan prinsip ESG-nya Amarta, yaitu Amarta Lestari, salah satu pilarnya, di mana tujuan dari Amarta Lestari adalah bagaimana Amarta bisa menyeimbangkan antara bisnis yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, sekaligus bagaimana kita bisa mengurangi kerusakan lingkungan dan menjaga keseimbangannya. Jadi mengurangi terjadinya konflik antara penciptaan income atau kesejahteraan tetapi merusak lingkungan. Nah, ini yang kita jaga, bagaimana kita bisa berbisnis sejahtera tetapi juga sekaligus menjaga kelestarian dan juga keseimbangan dengan alam. Nah, ini mungkin memang menarik ya, tadi saya menggarisbawahi pernyataan dari Mas Arya bahwa kemudian ngerunning sebuah usaha atau bisnis itu sebenarnya orientasinya bukan semata bisnis kemudian profit, tapi bagaimana kemudian menyeimbangkan alam, lingkungan, segala macam. Nah, prinsip yang seperti ini apakah kan boleh dibilang 5 tahun terakhir atau berapa tahun terakhir ini kan memang menjadi concern dari pelaku bisnis, usaha, segala macam gitu.
Atau memang ini semenjak Amarta berdiri tahun 2010 gitu ya, ini memang sudah menjadi salah satu pilar dari bagaimana Amarta ini sebagai sebuah entitas bisnis ini akan beroperasi gitu segala macam. Bahkan sampai kemudian ini kan satu risk and sustainability ini kan kayaknya memang Amarta menaruh soal sustainability ini menjadi sesuatu hal yang sangat tema sentral gitu. Nah, mungkin boleh dielaborasi lebih. Ya. Jadi sejak 2010 ketika Amarta berdiri dan masih menjadi microfinance konvensional, belum menjadi fintech seperti saat ini, konsep sustainability atau impact itu juga sudah menjadi bagian dari strategi dan misi bisnis kami gitu. Jadi dari sejak awal Amarta tuh punya satu tagline, Life for Greater Purpose gitu. Jadi menuju kehidupan yang lebih bermakna gitu. Artinya apa? Ketika kita menjalankan bisnis, kita tidak hanya fokus pada satu pilar yaitu profitability, tetapi bagaimana kita bisa deliver values atau memberikan nilai-nilai, di mana salah satu nilai-nilai tersebut adalah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan, kemudian mendorong pemerataan, terutama di level pedesaan, di akar rumput. Bagaimana kita memberdayakan perempuan, termasuk bagaimana kita menciptakan keseimbangan antara bisnis dengan pilar-pilar yang lain, di mana kita beroperasi. Misalnya Amarta beroperasi di desa. Tentunya ketika kita bicara kesejahteraan dan juga pemerataan pendapatan di desa, di situ juga ada unsur bagaimana kita menjaga kohesi sosial atau hubungan yang seimbang dengan masyarakat setempat. Kemudian di situ ada faktor lingkungan. Kalau kita tidak membantu berkontribusi menjaga lingkungan, ketika terjadi kerusakan lingkungan, terjadi bencana alam misalnya, itu juga akan mengganggu atau mendisrupsi sustainability dari bisnisnya Amarta. Akan merusak potensi profitnya Amarta ke depan. Nah, disinilah konsep risk and sustainability itu menjadi penting karena ketika kita menjaga lingkungan, ketika kita menjaga kohesi sosial masyarakat, itu juga sebenarnya memitigasi risiko bisnis. Jadi antara bisnis dengan pengelolaan risiko melalui strategi sustainability, itu sudah menjadi bagian yang terintegrasikan dari, boleh dibilang, visi dan misinya Amarta sejak berdiri. Dan sekarang, seperti yang Mas sampaikan, 5 tahun ke belakang mungkin ESG, sustainability itu menjadi trending topic globally, tidak hanya di Indonesia. Itu juga kami sudah mengantisipasinya itu jauh sebelum itu gitu, karena kami melihat bahwa bisnis yang sustainable itu memang yang harus mengadopsi dan mengintegrasikan tidak hanya faktor profitability, tapi bagaimana bisnis ini bisa berjalan selaras, seimbang, dan terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat dan juga lingkungan di mana kita beroperasi. Saya mau mengeksplor sedikit Mas Arya, karena kan gini, sekarang kan ada ini ya, maksudnya ketika menerapkan atau menerapkan kaidah-kaidah sustainability segala macam itu dari sisi bisnis kadang-kadang kan dianggap itu adalah costly atau ada cost tambahan untuk itu, sehingga mungkin dari hitung-hitungan secara bisnisnya itu nih marginnya jadi lebih kecil gitu. Cuman tadi menarik juga bahwa kemudian di sisi yang lain kan kemudian mungkin trade off-nya itu dalam bentuk ya lingkungan jadi tidak rusak atau apa gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara lebih spesifik mengenai konsep ini Mas. Dan mungkin juga nanti apakah ini yang kemudian yang dimaksud dengan konsep impact investing yang menjadi konsep yang juga dijalankan oleh Amarta? Ya, ketika kita mengkotak-kotakan antara tujuan profitabilitas, kemudian misalnya upaya-upaya pelestarian lingkungan gitu ya, tentu itu akan menjadi suatu kayak dikotomi atau sesuatu yang berlawanan. Tetapi kalau kita melihatnya bahwa kita melakukan upaya pelestarian lingkungan itu adalah bagian dari mitigasi risiko, dan mitigasi risiko adalah itu bagian dari business objectives, maka sebenarnya kita melihat ini merupakan satu kesatuan aktivitas yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Misalnya ketika kita mengedukasi masyarakat di pesisir, di Sulawesi, kemudian kita menanam mangrove misalnya di Pulau Tanah Keke yang rawan bencana seperti itu, sebenarnya Amarta sedang mengamankan potensi profitnya Amarta di masa yang akan datang. Karena kalau lingkungan itu rusak,
ibu-ibunya atau masyarakat setempatnya, UKM-nya tidak bisa berbisnis, Amarta juga tidak bisa menyalurkan pembiayaan karena di situ tidak ada potensi ekonomi. Nah, disinilah cara kita memandang, paradigma kita memandang mitigasi risiko, kemudian pencapaian profit secara terintegrasi itu yang akan membedakan bagaimana kita melihat sudut pandang apakah profit itu versus impact atau sebenarnya impact dengan profit itu bisa berjalan beriringan. Nah, inilah yang akan membawa satu paradigma baru di mana impact investment is possible. Bahwa ketika kita melakukan suatu pendanaan, suatu investasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial, sebenarnya kita juga bisa sekaligus menjaga lingkungan agar tetap lestari, sekaligus bisa menciptakan kesejahteraan yang lebih merata, sekaligus juga bisa mensejahterakan masyarakat di akar rumput, mensejahterakan UMKM, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, dan memberdayakan perempuan. Jadi semuanya itu bisa dilakukan dalam satu kerangka besar impact investment, bahwa your money can be impactful gitu. Nah, disinilah tentu diperlukan satu fasilitator, dalam hal ini Amarta, yang memang juga mengerti dan memahami secara mendalam bagaimana mengintegrasikan konsep-konsep sustainability ke dalam bisnis. Karena tanpa pengetahuan yang mendalam, tanpa visi yang tajam terhadap hal tersebut, tentu ini akan menjadi dua hal yang berbeda, akan menjadi sebuah pilihan yang dilematis bahkan. Kita mau kejar profit atau kita mau menciptakan dampak kayak gitu. Nah, Amarta bisa menjalankan dua-duanya dengan seimbang dan selaras. Ya, jadi itu penjelasan mengenai impact investment-nya. Ya. Saya mau dikit lagi mengelaborasi dan yang mungkin berposisi sebagai devilnya gitu. Maksudnya kalau konsep impact investment itu seperti itu, bukankah itu kemudian investasi yang sifatnya jangka panjang gitu Mas ya, yang tadi misalnya yang contoh mangrove segala macam itu, bisa jadi itu kan mungkin impact-nya itu baru 5-10 tahun lagi gitu kan misalnya gitu. Sementara kan dari kacamata sudut pandang bisnis ya kepengennya kan cepat profit, apa cepat iniannya gitu, returnnya cepat apa segala macam gitu. Nah itu gimana tuh? Betul. Nah itu memang tergantung daripada tipe dari investornya. Kalau investor yang memang dia motivasinya adalah hit and run, mengakumulasi profit secepat-cepatnya sebanyak-banyaknya, tanpa memperhatikan konsekuensi jangka panjang dari sebuah bisnis, tentu dia akan melihat investasi di pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, itu sesuatu yang tidak menguntungkan. Nah, tetapi bagi Amarta, yang lebih penting daripada short-term profit adalah bagaimana kita memastikan sustainability atau keberlangsungan bisnis. Karena apa? Amarta itu diciptakan untuk bisa tetap ada 10, 20, 50 tahun, bahkan 100 tahun ke depan. Jadi visi kita jangka panjang. Dengan visi yang jangka panjang tersebut, tentu bagi Amarta berinvestasi dalam pemberdayaan masyarakat, dalam pelestarian lingkungan, bukan merupakan sesuatu yang costly atau buang-buang uang, tetapi justru bagaimana kami menciptakan infrastruktur jangka panjang, bagaimana menciptakan ekosistem yang berkelanjutan, yang sustainable, bagaimana menciptakan masyarakat yang teredukasi tentang pentingnya meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, bagaimana kita mendorong bisnis di level akar rumput, mengurangi kesenjangan, sehingga dengan pemahaman yang meningkat tersebut, bisnisnya Amarta menjadi relevan. Oh, ternyata untuk bisa meningkatkan pendapatan, untuk bisa nyekolin anak tinggi-tinggi yang biayanya mungkin mahal, kita perlu berbisnis. Untuk bisa berbisnis perlu modal. Untuk bisa perlu modal, saya perlu mengedukasi diri saya untuk bagaimana berbisnis. Nah, jawabannya adalah Amarta gitu. Nah, disinilah kita melihat ya bagaimana sustainable business itu dirancang berbeda dengan bisnis ataupun investasi yang memang itu hit and run atau cepat dapat untung tapi dengan konsekuensi yang negatif. Berarti bahasa sederhananya itu ibaratnya investornya Amarta ini harus orang yang melek soal sustainability atau green dan memegang konsep itu, begitu juga nasabahnya harus seperti itu gitu Mas ya, sehingga kemudian inline tuh iniannya dengan prinsip-prinsip tersebut. Gitu ya. Kami memang merancang bisnis seperti itu dan itu terbukti bahwa partner-partner bisnisnya Amarta, investor-investor Amarta terutama dari Eropa, dari Amerika, dari luar negeri itu
sebagian besar memang impact funds. Jadi investasi yang memang dirancang dengan mandat tertentu. Jadi bagaimana mereka tetap bisa mendapatkan profit, mendapatkan gain dari investasinya, tetapi juga mengubah metrik-metrik tertentu, misalnya meningkatkan kesejahteraan, kemudian juga bagaimana kita meningkatkan governance atau tata kelola perusahaan, termasuk bagaimana kita bisa mengurangi jejak karbon. Nah, itulah yang akhirnya menjadi bagian dari ekosistem sustainability-nya Amarta. Dan itu sebenarnya juga sebuah opportunity ya, komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip sustainability ini. Sementara juga investor di luar sana atau dana-dana di luar sana memang sekarang konsepnya untuk pembiayaan seperti itu, kira-kira gitu kan? Ya, betul sekali. Dan ketika misalnya penyelenggara ataupun bisnis seperti Amarta ini tidak melek terhadap sustainable investment atau green investment, yang akan dirugikan adalah masyarakat di level akar rumput, di level grassroots. Kenapa? Tadi Mas menyebutkan dana-dana di Eropa, green funds, blended finance, segala macam, itu kan tidak terserap dengan baik di Indonesia terutama. Dan specifically di level akar rumput. Kenapa? Karena yang bisa mengelola upaya-upaya ESG, kemudian menghitung jejak karbon, memiliki komitmen pengurangan jejak karbon, itu hanya perusahaan-perusahaan besar. Artinya apa? Uang-uang ini, dana-dana investasi yang besar ini hanya akan diserap oleh perusahaan besar. Dan ini akan menciptakan satu kesenjangan baru, namanya green gap saya menyebutnya. Yaitu kalau dulu kan ada kesenjangan itu desa, kota yang berpendidikan, nggak berpendidikan. Kemudian recently antara yang digital savvy dengan nggak digital savvy. Kedepannya itu akan ada green gap, yaitu bagaimana satu kelompok masyarakat yang tidak bisa mengakses pendanaan atau investasi hijau. Nah, disinilah peran Amarta, bagaimana kami bisa memastikan bahwa level akar rumput, UMKM, usaha mikro di pedesaan, di rural areas, itu juga bisa dihitung jejak karbonnya, termasuk non-carbon benefits-nya, sehingga mereka juga layak diinvestasikan oleh dana-dana yang punya mandat atau punya label green atau sustainable finance. Nah, inilah fungsi Amarta, menjembatani agar dana-dana sustainable funds atau green funds itu bisa masuk ke level akar rumput, sehingga tidak terjadi kesenjangan, yang mana itu akan merugikan masyarakat kelas bawah. Nah, bicara angka-angka nih Mas, ini dengan kemudian konsep tadi mekanisme kerja yang seperti itu, gitu ya, prinsip-prinsipnya seperti itu, bagaimana mengenai target-target pencapaian untuk keberlanjutan dari Amarta sendiri, karena ini kan juga suatu hal yang memang menjadi target negara, korporasi, segala macam. Sama yang kedua, dengan prinsip-prinsip dan mekanisme yang seperti itu diterapkan, sejauh mana itu kemudian terwujudkan dalam bentuk kinerja Amarta sebagai sebuah perusahaan. Ya, jadi Amarta sudah punya roadmap ESG ke depan. Jadi tahun 2020, 2030 itu seperti apa, 2050 itu seperti apa, kami sudah punya peta jalannya gitu ya. Nah, salah satu yang kami lakukan mulai dari tahun 2022 kemarin adalah bagaimana Amarta itu bisa menghitung jejak karbonnya sendiri. Di tahun 2022, Amarta itu sudah bisa menghitung bahwa dari bisnis Amarta, scope 2, kita bisa menghitung ada 1.730 metric ton CO2 emission yang kita hasilkan dari bisnis Amarta, dengan kita punya sekitar 8.500 karyawan. Jadi rata-rata kita mengemisikan 0,2 metric ton CO2 per employee, gitu ya, per tahun. Nah, inilah yang kemudian kita targetkan bahwa dalam 5 tahun ke depan itu bisa berkurang. Mulai dari 10%, 20%, sampai dengan 2030 itu kita punya target pengurangan itu 30%. Jadi dari 0,2 metric ton CO2 per employee itu kita akan turunkan 30% di tahun 2030. Nah, itu salah satu yang berkaitan dengan carbon emissions. Usahanya apa? Usahanya salah satunya adalah ini, misalnya di sini di Amarta kita terapkan green office gitu ya. Artinya lampu-lampunya kita ubah jadi hemat energi, kemudian orang-orangnya kita edukasi bagaimana kita mengelola sampah gitu ya. Misalnya tahun lalu kita buang sampah itu 8,6 ton, 8.600 kilogram, 8,6 ton ya. Nah, itu baru kita bisa recycle itu mungkin sekitar 60%-nya. Nah, itu akan kita tingkatkan agar bisa kita recycle lebih banyak lagi tahun ke depannya. Itu salah satunya di bidang environment. Kemudian di bidang sosialnya,
Amarta kan bisnisnya adalah pembiayaan modal kerja buat para ibu-ibu terutama di pedesaan gitu ya. Nah, kita punya target bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan secara kontinu. Artinya, misalnya tahun lalu Amarta itu rata-rata bisa membantu mitra kita atau borrowers Amarta itu meningkatkan pendapatan sekitar 69,7% per tahun. Hampir 70% tuh income-nya naik. Berarti yang tadinya misalnya 1 juta jadi 1,7 juta lah, roughly seperti itu. Nah, itu akan terus kita pantau melalui mekanisme pengukuran tingkat kesejahteraan, di mana peningkatan kesejahteraan ini bisa diterjemahkan, oh anaknya bisa sekolah, rumahnya bisa direnovasi, dia bisa makanan bergizi, lebih bergizi seperti itu. Nah, itu kita ukur dalam survei tahunan kita di Environment, Social, and Governance Report. Kemudian dalam hal governance, kita sudah mengimplementasikan misalnya employee protections, human right protections di level perusahaan. Kita juga lakukan inisiatif pemberdayaan perempuan di mana stafnya Amarta tidak hanya secara kuantitatif kita punya lebih dari 60% karyawan perempuan, tetapi juga bagaimana secara kontinu kita memastikan lingkungan ini tuh anti diskriminasi, kemudian siapa aja bisa dipromosi tanpa adanya perbedaan suku, agama, atau jenis kelamin gitu ya. Menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Nah, itu salah satu dari part of governance kita. Nah, 3 metrik ESG inilah yang menjadi quantitative measurement bahwa Amarta secara voluntarily, secara sukarela mendisclose target-target ini ke publik melalui laporan ESG kita yang kita terbitkan tahunan dan ada di websitenya Amarta. Jadi Amarta itu mengajak publik sebenarnya untuk mengawasi kita juga. Nah, public disclosure inilah yang kami harapkan bisa juga mengedukasi dan menginspirasi private sectors yang lainnya, bisnis-bisnis lainnya terutama di Indonesia untuk menerapkan hal yang sama atau struktur bisa lebih baik gitu ya, agar target misalnya carbon emission reductions ataupun target apapun yang terkait dengan ESG itu bisa dicapai. Jadi nggak cuman targetnya pemerintah aja, atau misalnya di Indonesia kan ada Kadin Net Zero ya yang memegang KPI atau target pengurangan emisi. Nah, ini Amarta lakukan agar bisa menginspirasi yang lain dan bisa menjadi komunitas yang bisa mensupport national target ini. Oke. Mas Arya, ini bicara mengenai ekosistem gitu ya. Amarta sebagai perusahaan fintech, pembiayaan gitu. Sejauh ini ngelihat apa aja mungkin yang menjadi concern atau barangkali juga entah itu tantangan atau opportunity terkait mungkin pertama mungkin dari sisi regulasi, kemudian juga soal ekosistemnya, kemudian kan juga nggak tahu kan kalau beberapa tahun terakhir ini orang nyebutnya tech winter gitu kan. Gitu. Nah, di Amarta sendiri ngelihat ekosistem ini baik dari sisi policy maker, kemudian juga industrinya, Iya. Mungkin yang pertama dari regulasi ya. Baru saja OJK sebagai regulatornya Amarta mengeluarkan peta jalan 5 tahun ke depan fintech mau seperti apa. Dan salah satu pilarnya adalah penguatan governance atau tata kelola perusahaan melalui manajemen risiko, tata kelola perusahaan, peningkatan kemampuan manajemen perusahaan seperti itu ya, termasuk penguatan permodalan dan sebagainya. Kemudian ada juga bagaimana mendorong pembiayaan melalui fintech itu ke sektor-sektor produktif, bahkan ada target 70% dalam waktu 5 tahun ke depan gitu ya. Kemudian ada lagi juga pilar perlindungan konsumen, bagaimana kita bisa memastikan konsumen fintech itu bisa terlindungi, kemudian mereka juga mendapatkan benefits, bagaimana mereka mendapatkan pricing atau harga yang lebih transparan, yang lebih reasonable. Nah, itu salah satu guidelines dari OJK, dan Amarta mendukung sepenuhnya hal tersebut karena melalui penguatan regulasi ini tentunya akan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih prudent, yang lebih berhati-hati, tidak jor-joran dalam menjalankan bisnisnya. Nah, terkait dengan misalnya tech winter gitu ya, atau ada perusahaan yang tutup atau konsolidasi dan sebagainya, saya rasa itu juga kembali kepada bagaimana perusahaan itu dibentuk sejak awal dan bagaimana mereka bisa menavigasi perubahan. Karena saya rasa ketika kita bisa tetap relevan terhadap kebutuhan customer, kemudian mengelola perusahaan ini dengan berhati-hati, saya rasa
bisnis akan tetap bisa relevan dan tetap akan bisa berkembang dalam kondisi apapun. Tentu ada naik, ada turun, tetapi ketika kita melihat horizon yang jangka panjang, long term, dan membangun perusahaan kita untuk menjadi perusahaan yang sustainable, yang long term, tentunya itu akan bisa melewati masa-masa krisis tersebut dengan leadership yang baik dan juga dengan tata kelola yang baik gitu. Jadi saya rasa industrinya mungkin winter gitu ya, tetapi secara performance individual misalnya di Amarta sendiri, kami melihat bahwa itu tentunya tergantung bagaimana kita mengelola perusahaan kita dan bagaimana kita tetap menjaga relevansi bisnis kita sesuai dengan kebutuhan dari customer kita. Dan itu yang Amarta lakukan. Misalnya tahun lalu Amarta tetap bisa tumbuh secara sehat, kemudian performance dari bisnis kita tetap baik, dan kita bisa tetap profitable gitu di tengah-tengah kondisi yang mungkin kurang baik secara keseluruhan gitu. Oke. Mas Heri, ini pertanyaan terakhir, Mas. Saya dengar Amarta akan menggelar sebuah event, kalau nggak salah pertengahan tahun ini, Mas. Pertengahan tahun ini ya. Itu namanya Amarta Asia Grassroots Forum. Ya. Itu forum akar rumput, itu maksudnya gerakan-gerakan apa? Atau apa ini, Mas, sebenarnya? Dan mungkin bisa diceritakan tujuannya itu apa, dan itu akan forumnya itu akan seperti apa? Oke, ini teaser dulu ya. Teaser dulu tentang AGF, Amarta Asia Grassroots Forum. Jadi selama ini mungkin ketika kita bicara investasi, yang terpikir sama kita semuanya adalah World Economic Forum. Bagaimana mengumpulkan 100 orang terkaya di dunia atau paling berpengaruh di dunia dalam satu forum di Davos di Swiss gitu ya, untuk ngurusin dunia ini mau kemana gitu. Nah, Amarta ingin menciptakan forum yang serupa, tetapi kumpulan dari orang-orang yang peduli terhadap ekonomi akar rumput. Nah, disinilah kami akan mengundang akademisi dari Inggris, dari Amerika, kemudian dari Indonesia juga, policy makers, para menteri yang terlibat dalam urusan kesejahteraan, ekonomi, dan juga ngurusin pedesaan, termasuk pemberdayaan perempuan. Kemudian para pengusaha dan investor yang memang mereka peduli dan memiliki atensi terhadap kesejahteraan dan juga pembangunan di akar rumput. Nah, forum ini akan menjadi satu katalis bagi mereka semuanya yang memang punya kepentingan terhadap akar rumput, dan diharapkan dari forum ini akan tercipta sebuah formulasi strategi bagaimana kita bisa berkolaborasi antara akademia, investor, kemudian stakeholders yang lain termasuk NGOs dan juga private sector seperti Amarta, untuk bersama-sama menentukan jalan bagaimana kita bisa mengurangi kesenjangan, bagaimana kita bisa mendorong lebih banyak modal masuk ke level akar rumput, bagaimana kita bisa menemukan inovasi dan teknologi yang lebih kreatif untuk bisa meningkatkan pendapatan masyarakat kelas bawah. Nah, inilah yang akan dibawa oleh Amarta, dan Amarta akan menjadi katalisator, menjadi pendorong agar semua orang itu mulai melirik bahwa grassroots level akar rumput ini juga dari sisi kacamata investasi ini menarik gitu, dan ketertarikan akan investasi di level akar rumput inilah yang akan membantu mendorong mereka mengurangi kesenjangan dan juga menciptakan kesejahteraan yang lebih baik di level tersebut, seperti itu. Dan event ini tuh skalanya cukup skala regional ya? Ya. Dan maksudnya mungkin yang ini saya itu adalah kemudian kok Amarta kemudian mau take a lead untuk sesuatu yang mungkin ya cukup besar gitu ya, dan itu skupnya mungkin Asia, atau misalnya ini saya kurang update juga apakah kemudian forum sejenis itu memang pernah juga ada di negara lain atau apa gitu. Ya, forum sejenis yang fokusnya adalah bagaimana kita mengkolaborasikan stakeholders yang ngurusin grassroots itu belum ada. Dan Amarta merasa ini sebuah opportunity. Kenapa? Karena Amarta sudah memiliki kepercayaan dari investor global. Jadi yang akan kita undang nanti akan ada high profile institutions termasuk IFC, Women's World Banking, Axion, beberapa investment bankers dari Eropa, development funds dari Eropa, dari Amerika akan datang ke sini. Tujuannya adalah agar kami bisa memperkenalkan Indonesia, tidak hanya Jakarta,
Tetapi bagaimana Indonesia punya 17.000 pulau, bagaimana kita bisa punya 30-40 juta UMKM yang masih underinvested di level grassroots, dan bagaimana Amarta bisa menjangkau mereka dan ngebantu investor global untuk bisa menjangkau mereka gitu. Jadi inilah yang memotivasi Amarta, bahwa Amarta sebenarnya sudah punya aset, bahwa kita sudah dikenal oleh investor global, dan kami sudah membuktikan diri bahwa Amarta memiliki expertise, memiliki keahlian untuk bisa mengenali, menjangkau level akar rumput, dan memahami potensi-potensi mereka yang mungkin selama ini tidak visible oleh investor global. Jadi ini sebenarnya mungkin dilakukan oleh para duta besar Indonesia di luar negeri gitu ya, atau Indonesian Chamber of Commerce di luar negeri. Nah, yang Amarta lakukan adalah bagaimana kami bisa membawa use case, membawa cerita-cerita dari akar rumput yang mana itu sebenarnya akan membuka mata para investor global bahwa ini loh, Indonesia itu sebegitu luasnya, sebegitu prospektifnya, dan yang belum tersentuh oleh kalian adalah level akar rumput, dan Amarta adalah jembatan kalian untuk menjangkau ke sana. Baik, menarik sekali Mas terkait dengan forumnya, dan itu bulan apa ya Mas? Bulan Mei tanggal 16 dan 17. 16 dan 17 Mei kita akan tunggu sebuah forum yang akan digelar oleh Amarta tadi. Mungkin terima kasih banyak atas penjelasannya Mas. Semoga berbagai macam usaha-usaha dan rencana-rencana baik yang dijalankan oleh Amarta ini kemudian tidak cuma mendatangkan manfaat bagi Amarta sendiri, tapi juga bagi masyarakat sekitar, bahkan juga lingkungan ini memang bisa terwujud dan itu bisa sustain ya Mas ya. Ya. Terima kasih banyak Mas atas penjelasan dan waktunya. Terima kasih doanya. Demikian sahabat Kata Data, wawancara khusus kita dengan Chief of Risk and Sustainability Officer Amarta, Mas Arya Widianto. Sampai jumpa dalam interview Kata Data berikutnya. Terima kasih.